A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para Ikhwan Fillah, subscriber dari channel F. Farhan Farluk, terima kasih masih setia di channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik tentang bagaimana sikap mereka sebenarnya para kaum Kristen ini di dalam diskusi yang mengatasnamakan di sebuah channel yang bernama Hendro Firlesco ini, yang mengatasnamakan politik, sosial, dan NKRI, nasionalisme yang ingin ditonjolkan. Sebenarnya saya sudah masuk ketiga kalinya dengan malam tadi, tetapi ternyata apa yang saya duga di pertama kali saya masuk terjadi, bahwa sebenarnya channel ini bukan mengatasnamakan NKRI, tetapi ingin membangun sebuah narasi-narasi tentang bagaimana buruknya pemimpin-pemimpin umat Islam. Ini adalah pembusukan karakter assassination. Nah, para Ikhwan Fillah, inilah kenapa saya menghimbau kepada para Ikhwan Fillah semuanya, saudara muslim semuanya, mari kita bersatu. Memang kita melihat politik ini sangat kejam, tetapi jika politik ini kejam dan kita tinggalkan, kita abai, maka pimpinan-pimpinan politik, pimpinan-pimpinan pejabat publik akan mereka kuasai jika kita abai. Ini terbukti ketika konten ini membawakan sebuah narasi yang mengatasnamakan nasionalisme, tapi ternyata mereka secara membabi buta selalu yang diserang adalah pemimpin-pemimpin muslim. Kali ini yang diserang adalah hajatan Formula E, yang kita tahu itu arahnya kemana, ingin memperburuk Bapak Anies Baswedan. Saya di sini bukan pendukung Anies Baswedan, tetapi saya di sini melihat ketidakadilan yang dia tampilkan di dalam kontennya. Oke, para Ikhwan Fillah, mari kita saksikan videonya ya. Kita saksikan videonya. Oh ya, hari ini adalah hari pertama saya di Solo ya. Hari pertama di Solo karena saya ada kerjaan di sini untuk survei sebuah proyek. Maka saya membuat konten. Udah 2 kali ini konten, dengan kemarin adalah perjalanan ke Solo sambil saya membuat konten. Dan para Ikhwan Fillah, bisa dilihat bagaimana nanti di konten itu dia menyerang membabi buta Pak Anies Baswedan, dan bahkan mengatakan politik identitas ya, yang dibawa terus narasi ayat dan mayat, padahal mereka sebenarnya tahu yang membangun narasi ini adalah para buzzer. Mari para Ikhwan Fillah, kita saksikan kontennya dan nanti mari kita tanggapi. Ada perusahaan yang memberikan sedang mengadakan ulang tahun 50 tahun ke 50 tahun. Oh ya, enggak, ini soalnya menghindari supaya nanti tidak ramai, tidak macet ya. Berangkat dengan siapa? Dengan temannya berdua bawa mobil. Habis itu tidak lama, begitu dia sampai di Ancol, ya, habis itu dia foto tangannya. Loh, tuh kok ada Formula E? Ya, ini dipaksa. Dipaksa bagaimana? Dipaksa membayar satu orang Rp287.500. Loh, kok mahal banget? Kan satu mobil 2 orang doang. Paling harganya mungkin sekitar 24 atau ya anggaplah yang di 250.000, sisanya berarti 37.500. Itu mobil satu plus orang ya. Saya bilang, loh, kan kamu nggak nonton begitu? Iya, ini kan berbeda areanya. Tapi semua orang yang masuk di Ancol dirampok, saudara. Ya, semua yang masuk di Ancol pada hari ini dirampok sebesar 287.500. Dan itu belum tentu mereka nonton Formula E. Dan ternyata mereka di sana itu membuat layar-layar atau monitor-monitor di dalam Ancol. Ya. Jadi kalau orang yang tidak suka, ya pasti nggak nonton. Itu memberi kesempatan kepada mereka. Jadi mereka itu memaksa pengunjung Ancol membayar 250.000 plus 37.500. Ya, itu pokoknya nonton, nggak nonton Anda harus bayar. Inilah, terlihat sekali ya. Ini adalah perbuatan daripada Anies Baswedan. Nah, para Ikhwan Fillah, bisa kita saksikan bagaimana narasi yang dia bangun, bahwa itu adalah kesalahan Anies. Padahal sudah diumumkan jauh-jauh hari bagi para pengunjung
Taman Impian Jaya Ancol yang ingin memasuki Ancol bisa tanpa tiket Formula E, tetapi beli tiketnya harus sebelum tanggal 4, sebelum ketika event itu berlangsung. Artinya dia ini yang katanya tadi sudah rencana jauh-jauh hari, bohong. Karena kalau begitu dia harusnya beli tiket jauh-jauh sebelum event itu berlangsung, ya. Saya kasih bukti para Iwan Villa, bisa dilihat itu di layar para Iwan Villa, diperbolehkan kok beli tiket ya sebelum event itu berlangsung. Sehari 2 hari sebelumnya udah beli tiket, pesen tiket, itu tidak diberlakukan tiket masuk Formula E. Tetapi kalau yang pas beli waktu Formula E memang harus harus otomatis beli tiket Formula E. Kenapa dia tidak lakukan itu? Dan dia tadi katanya jauh-jauh hari acara ini sudah dipesan. Berarti bohong. Kalau udah dipesan jauh-jauh hari pasti tidak kena kewajiban untuk beli tiket Formula E itu, ya. Di Iwan Villa bisa dilihat di layar ya, sudah saya tampilkan bagaimana peraturan itu dan diinformasikan di media massa. Orang-orang seperti ini yang membangun narasi kebencian, ya para Iwan Villa ya. Kita nggak tahu motivasi mereka apa, padahal jelas kok. Saya sebagai warga DKI asli ya, warga DKI berKTP DKI, pengumuman itu sudah jauh-jauh hari di media massa, semua sudah diumumkan. Yang mau berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol seyogyanya beli tiket jauh sebelum atau 2-3 hari sebelum event itu berlangsung, karena tidak akan diperlakukan tiket Formula E itu. Tapi kalau yang pergi mendadak pas di event Formula E kemarin itu pasti diperlakukan tiket Formula E. Dan dia tadi, si Hendro ini mengatakan itu kalau masalah apakah acara itu sudah disetting sudah lama, berarti bohong dong. Kalau disetting sudah lama, tiketnya berarti udah di tangan dan dia tidak punya kewajiban untuk membeli tiket. Tapi ternyata tadi buktinya dia dapat gelang tiket barcode itu, berarti tiketnya dibeli mendadak. Ini saya nggak paham ya dengan orang seperti ini. Jelas ini adalah pembusukan karakter. Kalau ini nggak dilawan, kalau ini dibiarkan, dia akan terus-menerus menyerukan kebencian, menyerukan pembusukan karakter terhadap para pemimpin Islam. Dan kewajiban kita para Iwan Villa untuk melindungi dengan framing-framing jelek ini di tengah masyarakat, dengan kita terus-menerus di media sosial yang kita miliki untuk terus menyuarakan betapa pemimpin Muslim juga bisa baik. Pemimpin Muslim juga bisa hebat, pemimpin Muslim juga bisa berhasil dengan programnya. Nah, ini para Iwan Villa, ketika saya masuk ke channel tersebut ya. 23321. Ya, sebentar ya. Bentar. 23321. Ya, saya akan masukkan ya saudara saya ini. Ya, Salam. Mas Farhan, ya selamat malam. Salam Pak Hendro, selamat malam. Mohon maaf lagi di jalan ya, arah ke Solo, jadi agak suaranya mungkin agak terputus-putus ya Pak Hendro. Jelas suara saya, audio saya? Mohon maaf lagi di jalan ya, arah ke Solo, jadi agak suaranya mungkin agak terputus-putus ya Pak Hendro. Jelas suara saya, audio saya? Ya, sebentar ada echo ya, saya baru cari dulu sebentar, ada echo nih. Saya mau matikan, ada YouTube yang apa namanya? Ya, sebentar ada echo ya, saya baru cari dulu sebentar, ada echo nih. Oke, Mas Farhan. Ya, silakan Mas Farhan, silakan. Oke, saya menanggapi tentang topik ini ya, Formula E ya. Mohon maaf Pak Hendro, sekali lagi kayak kemarin kita mungkin agak berbeda sedikit. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang yang saya merasa ada orang kental sekali untuk masalah Formula ini dengan politik ya, ketika membahas tentang Anies Baswedan ya. Ya. Saya tidak memahami ketika nilai-nilai sportivitas dibawa ke ranah politik dengan kebencian-kebencian untuk mendiskriminasi atau melakukan sebuah karakter assassination ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan Anies. Saya di sini tidak mendukung Anies atau gimana, tetapi ada kekejaman yang dilakukan untuk sebuah pembunuhan karakter yang dilakukan. Bahkan Anies sendiri membuat sebuah kata-kata sebuah kalimat ya, ketika kemarin dia mengatakan jangan ada sama sekali pamflet-pamflet atau kaos-kaos atau spanduk yang berbau politik di sirkuit ya, di Moto ini ya. Tapi saya kok melihat
ada karakter ini ya. Seperti Bapak tadi katakan tentang tiket ya, bukankah sudah diumumkan jauh-jauh hari bahwa memang momen itu satu hari itu Ancol ditutup. Jika memang mau tetap ke Ancol harus membeli tiket tiket untuk Formula E ini. Nah, ini bukannya usah diumumkan jauh-jauh. Kenapa ini mesti dilakukan gitu loh? Kalau memang Ya, ini tapi kan kan bisa seharusnya besok dia hari bisa memilah berikutnya ya. atau hari sebelumnya. Ancol itu kan mereka sekarang begini Mas Farhan. Ya, saya tahu Anda akan membela dengan si Anies. Saya bilang memang Anies adalah sudah Dan saya tahu Anda pasti akan bertentangan dengan Anies. Kita nggak apa-apa, itu masalah wajar, Pak. Argumentasi itu berbeda wajar. Silakan Pak Indro. Tapi dari awal mula dia mengadakan Formula E itu kan sudah jelas-jelas ya berbau amis ya. Dia berbau amis. Kalau dia bisa mengembalikan uang 650 juta dari awal, itu pasti dibatalkan Formula E. Ya kan, karena begitu dia sudah jalan nih, oke jalan nih, saya nggak melihat. Tapi yang namanya orang lain yang masuk di Ancol itu adalah publik, itu tempat umum. Dan orang mengadakan di situ, mengapa harus dipungut biaya untuk masuk di Formula E? Ya kan, dia kan dia kan melihat tahu tuh planning orang-orang kalau sudah pesan di sana kan sudah mungkin berbulan-bulan yang lalu. Oh ya, saya akan mengadakan ini, ya bahwa mungkin saya sewa tempat di sana untuk perusahaan. Dia mengadakan gathering misalkan di sana. Mengapa dia dipungut biaya? Apakah dia tidak bisa menyeleksi mereka-mereka yang mau nonton Formula E dan yang tidak nonton Formula E? Belum tentu semua orang senang dengan Formula E. Ya, kalau itu di parameter yang Bapak pakai, kita parameterkan ke Mandalika ya. Bagaimana? Ayo kita hitung-hitungan data. Saya punya data Mandalika bagaimana merugikan BUMN. Ya, dana yang dipakai berapa triliun, Pak? Dan itu kalau dikategorikan untuk kepentingan rakyat yang mana? Tidak semua kok orang yang suka MotoGP. Tidak semua. Jadi pakailah parameter yang adil di sini. Ketika Bapak mengatakan bahwa channel Bapak adalah channel yang membahas tentang sosial politik dan demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, narasi-narasi yang Anda bangun justru sangat berlawanan dengan apa yang Anda katakan. Artinya di sini Anda tidak objektif dalam menerapkan. Mereka yang menggunakan politik identitas. Satu. Itu tetap saya akan kejar dengan mereka. Karena itu yang politik identitas bagaimana? Saya minta maaf, politik identitas mana? Saya bisa memberikan bukti. Kebetulan saya juga paham politik. Bukankah politik identitas ini muncul dari para buzzer-buzzer yang menarasikan apa saat dari itu? Awal, Anda tahu nggak siapa di belakang kampanye si Anies Baswedan? Anies Baswedan bisa. Dan saya tahu siapa di belakang buzzer-buzzer itu. Di belakangnya. Anda tahu siapa? Oh, itu Prabowo. Jelas sejarah politiknya ada. Sejarah politik ada Prabowo. Anda harus tahu dulu. Saya mau tanya Anda, siapakah desainer Anies Baswedan melakukan politik identitas 2017? Anda tahu siapa? Prabowo. Anda mau mengatakan bahwa FPI memberikan sebuah dukungan. Oh, bukan Prabowo. Itu kan narasi Anda. Narasi Anda kan. Anda mau bilang SBY. Oh, bukan. Anda tidak mengenal. Inilah namanya. Ya, Anda tidak tahu kan waktu itu diumumkan di belakang Anies itu siapa desainer daripada kampanye atau strategi kampanye oleh Anies Baswedan kan Anda tahu. Masa Anda nggak tahu? Tolong dong. Saya tidak mau masuk ke ranah sana, Pak. Kalau kita membuat semua itu ada. Semua. Kalau mereka misalkan Pak Jokowi di belakang siapa kemarin, Prabowo belakangnya siapa, Anies Baswedan belakangnya siapa, itu harus tahu. Cikal bakal desainernya, mereka ahli-ahli politik yang melakukan suatu kampanye, dia akan melakukan strategi segala macam strategi sesuai dengan dia punya planning. Itu siapa kalau dari Anies Baswedan? Harusnya Anda tahu dong kalau Anda berbicara. Yang saya pelajari, yang saya lihat apa yang terjadi di tahun 2017 bahkan ketika Anies di saat-saat terakhir 23 September melakukan sebuah pendaftaran, saya masih ingat tanggalnya, Pak. Bahkan dia itu mempunyai rencana untuk pergi ke Amerika, melakukan sebuah kuliah umum di Harvard, ya, diundang ke sana. Dan dia malah menderita demam berdarah hingga batal. Sehingga di detik-detik terakhir terpilihlah Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra. Kalau Bapak mau menarasikan secara liar dengan mengatakan di belakang ada bohir-bohir yang ini, Bapak harusnya mengerti bohir-bohir ini malah justru di pihak seberang. Bagaimana ketika Ahok gini Mas Farhan ya. Coba. Anda jangan ini Anda berbicara masalah bohir-bohir.
Bohir itu adalah hanya penyandang dana. Ya, tapi Anda tidak tahu desainernya Apakah siapa. Anda Bohirnya Karena ini begini. apa secara ikhlas Karena bermain begini. politik? Bagaimana dengan pulau reklamasi yang dijanjikan 15 triliun? Bukan, sekarang Pak, saya mau tidak tanya. semua Waktu- tidak semua masyarakat awam dan bodoh, Pak, untuk melihat dengan secara nyata apa yang terjadi 2017. Hanya orang-orang bodoh saja saat itu yang masih mendukung Ahok. Loh, Anda yang bodoh kalau Anda berarti memang condong, Anda memang saya lihat Anda cukup radikal juga. Anda adalah orang yang mendukung dengan radikalisme. Anda pendukung radikal. pada politik identitas. Saya tahu bahwa Oh Anda nasional, awal Anda masuk itu saya juga tahu. No, Anda membuat justifikasi, not fair itu, Pak. Bapak mempunyai channel seperti ini. Ya. Loh, apakah saya bisa mengatakan Anda juga radikal ketika mendukung salah satu pihak? Bukan, saya melihat adalah nasionalisme. Saya mendukung nasionalisme. Nasionalisme yang seperti apa? Bapak mau berbicara sama saya nasionalisme? Bapak mau berbicara sama nasionalisme? Anda tidak bisa. Ya, karena Bapak mau berbicara nasionalisme sama saya? Sekarang Bapak pasal 29 pasal 29 ayat 2 apa bunyinya, Pak? Pasal 29 ayat 2 sekarang bunyikan pasal 29 ayat 2. Jangan lihat Google, silakan bacakan. Itu kalau seman ayat itu kan semua orang bahasa tahu. Saya tanya No, bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda adalah sebuah politik identitas? No, Pak. No. Itu kan Anda harus tahu gitu loh. Anda memang orang masuk itu kan Anda pendebat yang tidak jelas. Nah, para Iwan Villa, sama seperti ketika di debat lintas agama, di room debat lintas agama, ketika dia kepepet tentang argumen, bagaimana selalu langsung di-kick ya, diturunkan. Ternyata karakternya sama saja. Room yang mengatasnamakan sosial politik dan nasionalisme ternyata sama saja. Memang karakter oten seperti itu para Iwan Villa. Nah, ini yang saya akan terus menyuarakan para Iwan Villa, betapa pentingnya kita untuk terus untuk peduli dengan politik, peduli dengan pemimpin-pemimpin Islam ini. Kita jaga dari framing-framing pembusukan karakter seperti ini. Ini akan mereka terus lakukan. Bagaimana mereka membangun narasi bahwa pemimpin Islam semuanya jelek. Dia tidak tahu bahwa apa yang dibangun oleh Anies ini sebelum-sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya bisa dilihat konten-kontennya. Ketika dia membantu Gilbert Lumondong, bahkan ada namanya BOTI. Silakan cek di Google BOTI, bantuan operasional untuk sekolah minggu. Sekolah minggu itu dibantu loh. Semua sekolah minggu di Jakarta itu dibantu oleh Pemprov DKI. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang sudah mengucapkan terima kasih kepada Anies, bagaimana pedulinya Anies Baswedan terhadap orang-orang yang di luar Islam. Karena memang keadilan harus seperti itu. Itulah pemimpin muslim, tidak peduli agamanya, ketika memang dia punya kewajiban mensejahterakan semua masyarakatnya. Tetapi dibangun narasi jual ayat mayat, Anies seperti ini. Ini para Iwan Villa, kita punya tugas seperti itu. Netizen punya tugas seperti itu. Kita berjuang dengan cara-cara berbeda. Kita terus di media sosial yang kita miliki untuk terus mendukung para pemimpin-pemimpin muslim yang memang baik, yang memang punya kapabilitas. Karena mereka akan terus menjelek-jelekan, akan terus menyerang. Jika kita diam saja, maka framing-framing kepada masyarakat ke bawah, mereka akan terus melakukan pembusukan karakter terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Ini para Iwan Villa yang harus kita terus lakukan. Makanya kenapa saya sedikit-sedikit walaupun nggak terlalu banyak membawa konten-konten yang bernuansa politik Islami, untuk membuat penyeimbang dari konten-konten mereka yang menyerang. Mereka sebenarnya itu bukan bukan kebijakannya, tetapi memang karena pemimpin ini muslim, makanya mereka tidak setuju dan terus dilakukan pembusukan seperti itu. Kalau diambil konteks dari apa yang mereka bawa terus, mereka sebenarnya sama saja kok. Mereka mendukung, coba untuk memunculkan para pemimpin-pemimpin Kristen. Bagaimana mereka menyanjung Ahok, yang bahkan Ahok saat ini Pertamina itu rugi 195 triliun kalau nggak salah.
mengalami kerugian yang dulu dia pernah mengatakan, Ahok pernah mengatakan, memegang Pertamina dengan merem saja pasti Pertamina untung. Tapi buktinya saat ini Pertamina di tangan Ahok mengalami sebuah kerugian yang besar. Jadi sebenarnya kebencian mereka itu bukan karena kebijakannya, tetapi karena memang mereka tidak suka dengan Islam. Pemimpin Islam mereka tidak sukai. Dengan membuat narasi kebencian, Anies terpilih karena ayat dan mayat. Ada di belakang Anies adalah Islam radikal. Seolah-olah kata radikal ini disematkan kepada Islam. Ini yang harus kita lawan para Ikhwan Fillah. Siapa lagi kalau bukan kita semua netizen ini yang membuat sebuah counter terhadap konten-konten negatif yang terus menyerang Islam. Dulu kita selalu abai, selalu mengatakan ngapain sih politik. Tetapi jika itu terus kita lakukan, maka pucuk pimpinan politik ini, pimpinan politik yang otomatis linear dengan pejabat publik yang terpilih, akan kebijakannya tidak mendukung Islam di Indonesia. Kebijakannya akan selalu merugikan umat-umat Islam di Indonesia. Kenapa tidak dibahas bagaimana kerugian dana haji 1,5 triliun yang tiba-tiba minta ditambah ke DPR anggarannya dan ternyata disetujui? Itu para Ikhwan Fillah, saya membawa konten ini singkat supaya saling merenung bahwa kita punya tugas, punya kewajiban untuk mengawal pemimpin-pemimpin Islam yang memang membela kepentingan Islam. Siapapun itu, bukan hanya Anies, tetapi pemimpin Islam yang membela kepentingan umat Islam, hendaknya kita dukung dengan cara masing-masing. Di media sosial kita yang terus mendengungkan kebijakan-kebijakan pemimpin Islam itu yang memang membela kepentingan umat. Para Ikhwan Fillah, mungkin itu saja ya konten singkat saya. Nanti saya kasih ini juga konten berikutnya, bagaimana ketika saya hari pertama, hari kedua saya masuk ke channel itu, dan bisa dilihat sikap mereka yang tidak objektif ya. Saya akhiri dulu para Ikhwan Fillah karena saya harus bekerja, saya harus mulai berangkat untuk survei proyek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.